Shalom, salam sejahtera bagi kita semua yang Tuhan kasihi dimanapun kita berada. Kita patut bersyukur atas segala kebaikan Tuhan dalam hidup kita, atas segala penyertaannya. Oleh karena itu, sebagai rasa syukur kita senantiasa mau mengabdikan diri untuk mendengarkan sabda Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan kami sangat percaya bahwa Engkau mendidik kami untuk mengenal segala jalan dan ketentuan. Saat ini kami akan belajar dari sabda Tuhan sebagai salah satu pendidikan iman kami. Biar kiranya Roh Kudus-Mu menyertai kami sehingga kami mengerti sabda-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, adapun kebenaran firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada saat ini dalam ibadah rumah tangga dari epistel Minggu tanggal 19 September tahun 2021 yang tertulis dalam kitab Injil Lukas pasal 2 ayat 41 sampai dengan ayat 45. Demikian firman Tuhan. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Dia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu dia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus semakin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Sampai di sana pembacaan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi di dalam Kristus Yesus, seorang George MC Lauren, seorang kulit hitam, dia berpendapat bahwa pendidikan itu untuk mengubah dunia. Kalau kita bandingkan pendapat dari George, itu sama persis seperti pendapat orang Batak. Karena orang Batak selalu mendorong anak-anaknya untuk bersekolah. Banyak orang tua sekarang ini berusaha menempatkan anaknya di sekolah yang mempunyai taraf pendidikan yang begitu maju. Banyak juga para anak berusaha untuk mencari ilmu di universitas ternama, sekolah ternama. Kenapa hal itu dilakukan? Karena ada sebuah pemahaman, makin bagus sebuah universitas atau sekolah, maka pendidikan yang di sana juga makin bagus. Bapak Ibu yang Tuhan kasih dalam Kristus Yesus, kebenaran firman Tuhan yang sampai kepada kita pada saat ini, seorang penulis Lukas berusaha memberikan sebuah gambaran bagaimana Yesus Kristus yang dia maka sebuah kesempatan ketika dia pergi ke Yerusalem seperti kebiasaan oleh orang tuanya.
Dia pergi ke sana tidak hanya merayakan perayaan-perayaan hari raya Paskah seperti yang dilakukan oleh orang tuanya, tetapi ada sebuah misi yang dilakukan oleh Yesus, yaitu belajar. Dalam perikop kita jelas diceritakan bagaimana Yesus ketika di Yerusalem dia mau terpisah dari orang tuanya. Dia mau belajar, bahkan dia belajar dari orang-orang yang mempunyai pemahaman yang begitu luar biasa soal hukum Taurat. Di sana jelas diceritakan di dalam bait Allah, ia mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Ia belajar di sana. Ia ingin memahami lebih banyak soal pengetahuan tentang Taurat dan pelajaran-pelajaran tentang keyahudian dan yang lainnya. Nah, namun Bapak Ibu yang Tuhan kasih, dalam tema kita jelas dikatakan hidup dalam didikan Tuhan. Bagaimana Yesus Kristus dia senantiasa mengetahui siapa dirinya. Dia memposisikan dirinya. Dia memposisikan kehidupannya, mengabdikan dirinya, yaitu belajar tentang kebenaran firman Tuhan di bait Allah. Lalu pertanyaan yang boleh kita ajukan kepada kita masing-masing Bapak Ibu jemaat Tuhan. Bagaimana dengan kita? Bagaimana kehidupan kita? Sudahkah kita mau dididik di dalam Tuhan? Kalau kita melihat pada saat ini para koruptor di negara kita, mereka dari kaum terdidik, mereka dari kaum orang-orang pintar. Tetapi kenapa mereka sampai mau korupsi? Ini menjadi sebuah cerminan. Banyak orang sekarang ini mempunyai pendidikan yang begitu tinggi, pengetahuan yang begitu luar biasa. Tetapi pengetahuan yang dia pahami, pendidikan yang dia pelajari, semuanya itu hanya mengarahkan dia kepada jalan kesesatan. Akan tetapi ketika setiap orang dididik di dalam Tuhan, maka ada ketakutan. Pendidikan yang diterima seharusnya mengarahkan dia semakin mengenal jalan Tuhan. Bagaimana dengan Yesus dalam perikop ini? Dia belajar, dan apa yang dia pelajari dia sampaikan dalam sebuah kebenaran. Maka ketika orang tuanya Yusuf dan Maria menemukannya, apa yang dikatakan oleh Yesus? Jawabnya kepada mereka dalam 49, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Yesus ketika dia sudah belajar dari banyak hal, lalu dia kembali mengajar untuk sesuatu hal. Ini yang menarik dari kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hal apa lagi yang boleh kita lihat dari kebenaran firman Tuhan? Bagaimana kepedulian daripada orang tua Yesus. Ketika mereka tidak melihat anaknya, apa yang mereka lakukan? Mereka mencari. Mereka meninggalkan segala sesuatunya. Mereka mau kembali ke Yerusalem untuk menemukan anaknya. Akan tetapi banyak orang sekarang ini, orang tua tidak lagi bertanggung jawab dalam mendidik anak. Hal yang dilakukan oleh orang tua Yesus ketika mereka membawa Yesus ikut ke Yerusalem merayakan perayaan Paskah, ini merupakan sebuah pendidikan yang begitu luar biasa, kebiasaan yang baik. Pendidikan yang terbaik bukanlah yang didapat dari luar, tetapi pendidikan yang terbaik bagaimana orang tua mengarahkan anak semakin mengenal jalan Tuhan. Orang tua Yesus dalam hal ini Yusuf dan Maria melakukan pendidikan yang benar terhadap Yesus. Mereka mengajar, mereka mendidik, bahkan mempraktekkan pendidikan itu dengan sungguh-sungguh, yaitu menaati Tuhan lewat ketaatan mereka
melakukan perayaan-perayaan hari raya yang sudah ditentukan. Pertanyaan yang selanjutnya Bapak Ibu yang Tuhan kasih, sudah sejauh mana kita mendidik anak-anak kita? Banyak orang tua sekarang merasa puas ketika dia bisa menyekolahkan anaknya tinggi-tinggi. Banyak orang tua sekarang ini merasa berhasil ketika anaknya mendapatkan pekerjaan lain sebagainya. Tetapi orang tua tidak menyadari atau tidak pernah mengajarkan di dalam kehidupannya bagaimana mendidik anak supaya takut kepada Tuhan. Ini yang penting kita pahami. Dalam perikop kita, bagaimana Yesus dididik oleh orang tuanya. Dia dididik melakukan peribadahan dengan baik. Dia dididik melakukan penyembahan kepada Allah dengan baik. Bahkan dia dididik melakukan aturan-aturan yang ada di dalam Alkitab dengan baik. Bagaimana dengan kita? Bapak Ibu yang Tuhan kasih, engkau boleh punya anak yang berhasil dan sukses di dalam karirnya. Tetapi sudahkah mereka berhasil di dalam Tuhan? Sudahkah engkau juga sebagai orang tua mendidik anakmu dengan takut kepada Tuhan? Firman ini mau mengarahkan kepada setiap orang yang percaya supaya menjadikan hidupnya untuk dididik di dalam Tuhan. Orang yang hidupnya dididik di dalam Tuhan berarti dia berlaku benar di dalam kehidupannya. Dia tidak hanya pintar di dalam pengetahuan, dia tidak hanya pintar mencari pekerjaan, tetapi yang paling utama adalah dia mempunyai kasih dan hidup dengan kejujuran. Seperti yang saya katakan tadi, banyak yang korupsi. Mereka orang-orang terdidik, tetapi mereka orang yang tidak tahu kepada Tuhan. Yang terakhir sekali, Bapak Ibu yang Tuhan kasih, seperti yang dikatakan George MC Lauren. George MC Lauren, dia merupakan keturunan Asia Afrika. Dia menimba pendidikan di Inggris pada tahun 1948. Akan tetapi pada saat itu masih terjadi kriminalisasi antara kulit hitam dan kulit putih. Di setiap ruang kelas, George MC Lauren, dia selalu terpisah duduknya dengan orang-orang kulit putih. Kenapa? Karena dia dianggap kasta kedua. Namun dari pengetahuan, MC Lauren tidak pernah menjadi kasta terbawah. Pengetahuannya menjadi kasta teratas. Dia senantiasa belajar dan belajar. Sampai akhirnya setiap pertanyaan yang dia tanyakan, gurunya harus mencari jawaban, harus belajar dulu supaya bisa memberikan jawaban. Apa yang dikatakan MC Lauren? Saya memang kulit hitam, tetapi bagi dunia pendidikan tidak ada yang namanya kulit hitam dan kulit putih. Yang terpenting adalah pendidikan yang saya lakukan supaya bisa mengubah kehidupanku dan mengubah dunia. Dia mengejar pendidikannya dengan baik. Dia juga takut kepada Tuhan. Maka kita juga Bapak Ibu yang Tuhan kasih, guru saya selalu pernah bilang kepada saya, sesuaikan antara IQ-mu, SQ-mu, dan EQ-mu. Supaya apa? Supaya seimbang semuanya. Maka orang yang hidup dalam didikan Tuhan, dia pintar secara pengetahuan, tetapi dia jujur secara perbuatan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan kami, Tuhan yang maha baik, buat segala kebaikan dan kebenaran-Mu dalam hidup kami. Terima kasih buat firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Ajari kami supaya hidup di dalam firman Tuhan. Didik kami ya Bapa, sebagaimana yang Kau inginkan, supaya kami terarah dan hidup kami penuh dengan kejujuran. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan memberkati.